Person of the Year 2024, Dr. Haji Catur Setia Sulistiana MM.Ed. selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunung Jati sebagai inovator pendidikan kesehatan. Halo pemirsa RCTV, kembali kami hadir untuk Anda di Bincang Santai bersama dengan tokoh-tokoh hebat yang ada di wilayah Cirebon. Kali ini saya sudah berada di ruangan yang sangat istimewa sekali bersama dengan tokoh hebat yang akan berikan informasi dan semangat kepada Anda semuanya. Ini menginspirasi untuk kita semua agar bisa lebih maju lagi pastinya ya. Kita akan berbincang bersama dengan Dr. Haji Catur Setia Sulistiana, ini selaku Dekan Fakultas Kedokteran UGJ Cirebon. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Mbak. Oke, ini sebagai tokoh inovator pendidikan kesehatan. Siap. Luar biasa. Ini aktivitas bagaimana hari ini, Dok? Hari ini saya kebetulan nguji karya tulis ilmiah atau kitam di UGJ sebutnya dari pagi, dari jam 8 sampai tadi jam 4 baru selesai. Karena memang dipadatkan karena kebetulan November kemarin sampai Desember jadwal saya cukup padat. Jadi saya padatkan di 2 hari, hari Senin dan hari Rabu karena saya juga besok sudah ke Jakarta lagi. Waduh, ini keliling terus ya, keluar kota. Siap. Terus ya, Dokter ya? Ya, insya Allah sehat. Alhamdulillah selalu sehat. Apalagi kesempatan kali ini kita bisa berbincang bersama Dr. Catur ya. Dok, ini keseharian selalu padat. Ini bagaimana menjaga kesehatan, Dok? Tentunya saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga pola makan dan istirahat saya. Alhamdulillah saya makan teratur dan tidak banyak pantangan buat saya kebetulan. Dan istirahat saya juga cukup istirahat saya. Kendati di kesibukan lain ketika banyak kegiatan saya juga mungkin kurang. Tapi insya Allah sih dengan pola makan dan istirahat cukup serta tentunya tambah suplemen kesehatan, insya Allah saya dalam keadaan sehat. Amin. Ya, setiap hari kan padat ya, Dok, dari pagi mungkin sampai malam nih ya, mengajar, rapat, keluar kota. Betul. Oke, apa yang membuat dokter setiap harinya selalu bersemangat? Karena saya berprinsip bahwa hidup itu harus bermanfaat buat orang lain. Sehingga apa yang saya lakukan semata-mata tentunya buat kebermanfaatan buat orang lain. Karena saya di dunia pendidikan dan di Fakultas Kedokteran, saya berusaha bekerja semaksimal mungkin tentunya bersama dengan tim FKUGJ dan juga tentunya didukung oleh Universitas Swadaya Gunung Jati dan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati, berusaha untuk mencetak dokter-dokter lulusan FKUGJ yang kompeten dan sesuai dengan visi misi FKUGJ. Oke, mencetak dokter-dokter yang handal ya, Dok? Iya, betul. Oke, ada kesulitan di situ. Ini luar biasa mentransfer ya ilmu yang dokter miliki kepada mahasiswa di sini. Ya, sebetulnya banyak kesulitan, tetapi alhamdulillah berkat didukung oleh teman-teman di FKUGJ dari dekanat sampai pimpinan dan juga dosen dan juga tentu dukungan dari yayasan dan juga universitas, saya merasa kita diberi kemudahan dan insya Allah sampai saat ini tidak banyak hal-hal yang sulit yang bisa kita lakukan, tapi insya Allah saya enjoy menjadi dekan di FKUGJ. Jadi tantangan ya, Dok? Iya, betul. Oke, ini nggak salah dong sebagai tokoh inovator pendidikan kesehatan ya. Ini menginspirasi yang lainnya, Person of the Year 2024. Bagaimana Dok menanggapinya? Saya merasa bersyukur, merasa mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa dari Radar dan juga mungkin dari teman-teman sekalian bahwa saya dipercaya. Karena sebetulnya yang saya lakukan adalah sudah suatu kewajiban buat saya sebagai pimpinan di Fakultas Kedokteran dan ini merupakan tanggung jawab saya juga sebagai manusia dalam upaya mencetak dokter lulusan FKUGJ yang kompeten. Oke, sudah berapa banyak nih, Dok, yang sudah dihasilkan dokter-dokter handal dari Fakultas Kedokteran UGJ? Dari usia UGJ sudah 16 tahun.
itu sudah mencetak sekitar 527 dokter yang sudah menjadi dokter dan tersebar di seluruh Indonesia dan juga banyak juga alumni kita yang dalam tahap pendidikan spesialis. Oke. Bagaimana sih bisa menjadi dokter yang benar-benar dibutuhkan profesional menurut sisi dari Dr. Chater? Saya kira mereka bisa menjadi kompeten dan profesional tentunya bagaimana cara kita untuk mendidik mereka untuk menjadi seperti itu. Alhamdulillah kurikulum di FKUGJ sudah sangat baik, kemudian dan juga didukung oleh tenaga-tenaga yang profesional dan kompeten, baik itu dosen S2, S3 maupun spesialis dan konsultan. Saya berterima kasih sekali kepada para dosen, baik yang dari rumah sakit, baik rumah sakit pendidikan utama maupun rumah sakit yang ada di Cirebon, yang sangat membantu kita. Alhamdulillah hampir semua dokter spesialis yang berada di Cirebon adalah menjadi dosen di FKUGJ. Mereka memberikan kompetensinya, memberikan ilmunya kepada mahasiswa kita, dan alhamdulillah mahasiswa kita bisa menerima itu dengan baik dan bisa menjadi kompeten karena memang diberikan oleh dosen-dosen yang kompeten dan memang sangat care sekali terhadap mahasiswa, dan ketika mereka memberikan ilmu mereka juga dengan sepenuh hati. Alhamdulillah mereka sangat antusias dan dalam memberikan ilmu mereka dengan rela. Kendati kalau dilihat secara materi mungkin kami tidak bisa memberikan banyak materi, tetapi alhamdulillah karena memang mereka memiliki tanggung jawab dan juga memiliki seolah-olah rasa ingin memberikan ilmunya, akhirnya mereka bisa memberikan ilmu dengan sebaik-baiknya kepada mahasiswa FKUGJ. Oke, nggak salah ya warga, apalagi masyarakat ini kepercayaan dari masyarakat ini sangat tinggi. Ya, alhamdulillah dari tahun ke tahun sekarang student body FKUGJ sekitar 1.200, 800 di tahap akademik di FKUGJ dan 400-an di tahap profesi. Dan hampir seluruh mahasiswa kita itu justru dari ada di seluruh Indonesia, ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, yang dari Papua juga ada, semuanya ada di FKUGJ. Alhamdulillah ini menunjukkan bahwa memang nama baik dan kebesaran FKUGJ sudah didengar oleh masyarakat di luar Cirebon dan wilayah 3 Cirebon. Okay. Alhamdulillah. Berapa tahun dok menjadi keluarga besar dari UGJ Cirebon ini dok? Maksudnya dok? Sudah tahun kapan nih dokter bergabung menjadi keluarga besar yang sangat kokoh sekali nih? Puluhan tahun ya? Alhamdulillah saya bergabung di FKUGJ sejak tahun 2008. Di mana FKUGJ baru berdiri. Alhamdulillah saya mengalami tahapan-tahapan dari level saya pernah jadi KTU, pernah jadi kawan akademik, pernah jadi ketua MEU, pernah jadi wakil dekan 2, dan alhamdulillah saya sekarang menjadi dekan. Dipercaya oleh lembaga untuk menjadi dekan. Oke, ini sangat luar biasa. Melalui proses-proses yang panjang juga ya dok ya? Iya, betul. Bagaimana suka dukanya nih dok? Saya menganggap ini adalah banyak sukanya. Kalau duka saya anggap itu suatu pengorbanan. Dan alhamdulillah pengorbanan yang saya lakukan membawa hasil yang dampaknya besar. Dengan banyak sukanya artinya saya berusaha menjadi orang yang baik, orang yang bisa membantu orang untuk mewujudkan cita-citanya menjadi dokter. Dan saya berharap atau saya bisa memberikan bukti kepada orang tua yang menitipkan anaknya di FKUGJ agar mereka bisa menjadi dokter lulusan FKUGJ yang kompeten. Oke, menariknya kita belajar ilmu kedokteran itu apa sih Dr. Chater? Mungkin ilmu kedokteran adalah salah satu atau mungkin satu-satunya ilmu yang tanggung jawabnya itu kepada nyawa manusia. Sehingga untuk menjadi dokter jelas tidak mudah. Mereka harus punya tanggung jawab dan tentunya kompetensi dan dedikasi yang tinggi. Karena ketika nanti dia lulus jadi dokter, dia harus betul-betul bisa bertanggung jawab kepada kehidupan manusia. Jadi saya yakin mahasiswa saya yang kuliah kedokteran bukan orang sembarangan. Mereka betul-betul memang menginginkan untuk menjadi dokter. Tentunya usaha mereka juga sangat besar untuk bisa menjadi dokter. Banyak beranggapan sulit loh, susah loh belajar ilmu kedokteran. Pasti susah, tapi kalau memang mereka berharap dan saya lihat motivasi mahasiswa kita juga sangat tinggi,
Mereka benar-benar belajar dengan sebaik-baiknya, berusaha menuruti aturannya ada di kita, dan alhamdulillah sedikit sekali masalah pada mahasiswa yang tidak lancar untuk bisa menjadi dokter, karena memang juga didukung oleh dosen-dosen dan aturan-aturan yang di FKUGJ, tentunya juga mendapatkan support dari universitas dan yayasan agar betul-betul mahasiswa FKUGJ ini betul-betul kompeten. Ada kebanggaan juga deh, sudah meluluskan ribuan nih dok ya? Kalau alumni kita 500-an yang sudah jadi dokter. Oke. Untuk 16 tahun ini. Dan terus tiap tahunnya nih? Insya Allah, tiap tahun. Kalau di kedokteran itu mahasiswanya dibatasi oleh aturan, dan kuota mahasiswa FKUGJ sampai saat ini adalah 200. Alhamdulillah kuota itu bisa tercapai. Itu menunjukkan bahwa memang kualitas kami sudah baik, dan juga kami dikenal oleh masyarakat di wilayah di Indonesia. Oke, jadi orang-orang pilihan saja ya dok ya, yang bergabung nih? Iya, betul. Karena dokter itu adalah profesi pilihan. Oh oke. Yang gitu. Tadi dari niat tulus juga dokter ya, untuk membantu ya. Betul. Oke, walaupun ya prosesnya panjang ya untuk menjadi seorang dokter, tapi kalau sudah bisa menjadi dokter yang dibutuhkan itu sangat luar biasa dok. Iya, betul. Oke, baik. Kita akan kembali berbincang ya terkait dengan peran yang sangat luar biasa dari Dekan Fakultas Kedokteran Dr. Catur ini ya. Kita akan kembali, tetap bersama kami. Ya dokter Catur, kita tahu sendiri juga ya, ini Fakultas Kedokteran UGY Cirebon punya peran yang sangat luar biasa ya saat penanganan COVID. Iya. Oke, ini menjadi tempat yang sangat diperlukan sekali ya saat dulu, saat tinggi-tingginya COVID-19 dok. Iya. Saya ingat betul COVID-19 dimulai tahun 2019, dan alhamdulillah atas dorongan dari yayasan dan rektor pada saat itu memang kami memiliki lab COVID-19 dengan PCR, dan alhamdulillah keberadaan lab COVID itu sangat membantu sekali, di mana hampir seluruh spesimen swab dari lab COVID dari wilayah 3 Cirebon itu masuk ke kami. Dulu kan masuknya ke Jawa Barat, ke Labkes Jabar, tapi kan tidak bisa menampung sebanyak itu. Dengan keberadaan lab COVID FKUGJ, alhamdulillah kita bisa membantu, dan rekor yang tertinggi yang bisa kita bantu adalah pemeriksaan lab COVID dengan PCR sampai 1000. Wow. 1000 spesimen dalam satu hari. Satu hari. Dan itu bisa keluar 24 jam. Saya berterima kasih kepada tim lab COVID FKUGJ yang telah bekerja maksimal membantu, karena saya bisa membayangkan ketika dulu sebelum FKUGJ punya lab COVID, hasilnya itu bisa 3 hari, bisa seminggu menunggu hasil. Itu bisa dibayangkan kalau ternyata terhasil positif, sudah seminggu pasiennya dibiarkan berhubungan atau berkomunikasi dengan orang banyak, itu pasti akan penularan. Alhamdulillah pada saat itu dulu kita termasuk terbaik kedua se-Jawa Barat setelah Labkes Jawa Barat. Dan WHO serta Kemenkes juga sangat membantu dalam pengadaan reagen, dan juga kita dipinjamkan PCR dan alat-alat untuk mendukung pemeriksaan COVID-19. Oke, saat itu luar biasa sibuknya dok ya? Iya, betul. Sampai tengah malam, pagi kemarin. Iya, sampai jam 4 teman-teman itu. Ada, seingat saya di sini ada dokter Tiar, ada Bang Doni, ada dokter Faris, dan juga analis yang bekerja dari pagi sampai pagi, istirahat sebentar, kerja lagi, karena memang kebutuhan daripada diagnosis penentuan positif negatif itu sangat ditunggu oleh masyarakat sewilayah 3 Cirebon pada saat itu. Menyangkut kesehatan nih. Menyangkut kesehatan dan penularan penyakit COVID. Oke, betul. Ini satu kebanggaan juga ya? Iya. Di UGJ Fakultas Kedokterannya? Jelas, satu kebanggaan buat kami. Oke, selama tahun ini juga nih, bagaimana nih untuk prestasi-prestasi capaian yang sudah diraih khususnya untuk Fakultas Kedokteran di bawah Dr. Catur? Ya, alhamdulillah prestasi kami sekarang selain kemarin COVID sudah kami tanggung jawab kami sebagai pengabdian masyarakat, kami sekarang selain kegiatan pembelajaran yang sudah teratur dan baik, kami sekarang prestasi kami ada di bidang kerjasama. Alhamdulillah
kerjasama kami dengan student exchange dengan Poitiers University di Prancis itu sudah mulai lagi. Sebetulnya sudah tahun 2018 kita bekerja sama dengan program Erasmus Plus for Mobility. Kemudian COVID-19 tahun 2019 berhenti, dan alhamdulillah tahun ini kami sudah implementasi kegiatan mengirimkan student exchange mahasiswa ke Prancis. Kemarin kami mengirimkan 2 bulan lalu mengirimkan 3 mahasiswa tahap profesi ke Prancis untuk belajar tentang genetika. Kemudian di bulan Januari ini kami juga akan mengirimkan sekitar 7 orang, 3 mahasiswa dan 4 dosen untuk juga student exchange dan lecture exchange. Dan juga kami sudah setahun ini, hampir setahun ini kami juga menerima mahasiswa student exchange dari Radboud University Belanda. Sekarang ada 2 mahasiswa 1 dan mahasiswa 1 yang berada di Rumah Sakit Walet. Terima kasih pada Rumah Sakit Walet yang telah membantu kita untuk mendidik mahasiswa dari Belanda terkait dengan tropical disease. Dan mereka sangat puas dengan layanan di Rumah Sakit Walet, FKUGJ dan juga di Puskesmas terkait dengan belajar tentang tropical disease. Karena saya yakin di Belanda sangat sulit mendapatkan kasus-kasus tropical disease. Mungkin kasus demam berdarah, tipes, mungkin bagi mahasiswa Belanda itu hanya teori di buku. Tapi di Indonesia tipes dan demam berdarah itu mungkin tiap hari ada di Rumah Sakit Walet. Sehingga mereka sangat senang, sangat enjoy di kita. Mereka juga kemarin belajar untuk menolong persalinan. Alhamdulillah yang kemarin itu sempat menolong berapa orang ibu persalinan dan mereka sangat senang. Antusias sekali. Antusias karena di negaranya persalinan itu hanya partus pandang, dia hanya bisa melihat cara orang lain seperti itu. Tapi di sini kemarin dia bisa megang, nolong bayi melahirkan secara langsung. Langsung. Dan mereka sangat enjoy dan excited banget ketika berada di Indonesia di FKUGJ bisa langsung menolong persalinan. Jadi terus menjalin kerjasama memperluas ya dengan Perancis, Belanda, Thailand juga. Insya Allah kemarin kami juga dengan Pak Rektor dan Pak Ketua Yayasan baru pulang dari Cina, kunjungan melihat alat-alat canggih yang ada di Cina. Dan juga bekerja sama dengan Dalian Medical University terkait dengan ternyata Cina negara yang sangat canggih untuk di bidang kedokteran. Banyak namanya plastinasi seperti manikin, tapi memang betul-betul sangat sesuai dengan kadaver atau mayat sesungguhnya. Kemarin itu baru dari sana ya? Iya, saya baru pulang dari Cina. Dan kita melihat ada namanya VR, satu alat seperti kacamata itu bisa seolah jadi seperti dokter itu bisa praktek dengan seperti pasien simulasi dengan kacamata itu VR itu, dan itu di Indonesia saya kira belum ada untuk yang model seperti itu. Ini ada tantangan untuk yuk kita bisa gitu Dok? Ya tentunya setelah kami melihat dan saya lihat Pak Ketua Yayasan dan Pak Rektor sangat tertarik sekali. Nanti kita akan coba beli dan nanti akan kita bisa pakai di pembelajaran di FKUGJ. Oke, terus melengkapi juga nih fasilitas yang ada di sini. Betul, karena saya lihat Pak Ketua Yayasan dan Pak Rektor sangat antusias sekali untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan metode-metode yang canggih, tidak hanya yang biasa. Kalau belajar dengan mayat atau boneka sudah biasa, kita pengen yang lebih canggih lagi. Dan insya Allah tahun depan mungkin coba kita bisa datangkan untuk biar mahasiswa bisa lebih kompeten lagi. Termasuk gebrakan nih ya, terobosan untuk tahun berikutnya nih, Dr. Catur. Betul. Oke, target apa lagi sih Dok yang untuk tahun ini belum sampai diraih tercapai? Tahun ini kami rencana sudah dalam proses bekerja sama dengan universitas Swada Gunung Jati Yayasan akan membentuk lembaga sertifikasi halal. Kemarin sudah datang tim dari Jakarta dan mungkin lembaga sertifikasi halal itu sudah ada di sini, juga sudah ada di Bandung juga ada. Tetapi selain lembaga sertifikasi halal juga kami akan membuat laboratoriumnya, di mana nanti pemeriksaan makanan-makanan itu halal tidak kami bisa lakukan di FKUGJ. Insya Allah alat kami sudah ada. Mudah-mudahan kami tinggal ngurus perizinannya dan mudah-mudahan bisa disetujuin. Kemudian kami juga akan membentuk
lembaga sertifikasi profesi untuk memfasilitasi teman-teman profesi dari kedokteran maupun kolegium terkait dengan bagaimana meningkatkan kompetensi buat dokter. Kalau dulu kan untuk kegiatan dengan SKPID itu dikeluarkan oleh ID, tapi sekarang kan oleh Kemenkes. Dan kami sekarang sedang dalam proses pembentukan lembaga sertifikasi profesi, sehingga nanti kebetulan di Gunung Jati sudah ada. Tapi kalau FKUGJ bisa membentuk ini, mungkin FKUGJ satu-satunya FK yang punya lembaga seperti ini. Luar yang biasa. lainnya belum ada. Oke. Mudah-mudahan. Kebanggaan juga ya. Betul, kebanggaan juga. Ini sudah dipercaya masyarakat. Iya. Masih terus eksis juga. Siap. Betul. Mahasiswa selalu banyak nih ya dok ya. Iya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Oke. Memang kebutuhan dokter ini masih sangat banyak gitu ya dok ya. Saya kebetulan beberapa hari kemarin ikut kegiatan juga terkait dengan akselerasi kebutuhan dokter di Indonesia. Dan memang kebutuhan dokter ini masih sangat banyak. Sehingga moratorium pendirian fakultas dokter kan dicabut. Artinya pemerintah memperbolehkan perguruan tinggi untuk membuka fakultas kedokteran baru. Itu artinya karena memang pemerintah menganggap bahwa kebutuhan dokter ini masih sangat tinggi. Sehingga ya diharapkan jumlah dokter meningkat karena memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Oke, ini sebagai tokoh inspirator pendidikan kesehatan ya, sangat luar biasa sekali dedikasi dokter Catur ya. Sebagai pembicara, aktif juga di kegiatan sosial. Bagi waktunya gimana dok? Saya kira sama Padat aja sekali. lah, sama aja. Cuma ya tadi tentunya saya sangat terbantu sekali dengan tim saya. Ada Wakil Dekan 1 Dr. Edial, Wakil Dekan 2 Ibu Eni, Wakil Dekan 3 Dr. Tiar. Mereka betul bisa membackup saya ketika saya keluar kota dalam rangka tugas dari FK. Mereka membantu saya di sini. Dan alhamdulillah Pak Rektor juga sangat mendukung, sangat memahami kesibukan saya. Pak Ketua saya juga sangat mensupport FKUGJ dalam sarana prasarana. Jadi kami merasa bahwa kami di sini bisa bekerja maksimal untuk dalam upaya memberikan terbaik buat mahasiswa. Karena orang tua mahasiswa sudah menitipkan anaknya. Jadi kami punya tanggung jawab moral untuk bisa mendidik mereka menjadi dokter kompeten. Oke, goalsnya apa sih dok dengan apa yang semua dokter sudah lakukan ini? Apa tuh dok? Target yang ingin dicapai dari dokter? Tentunya saya berharap FKUGJ yang merupakan bagian dari Universitas Swadaya Gunung Jati di bawah Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati bisa menjadi kebanggaan buat masyarakat Cirebon dan juga sekitarnya. Dan juga kami berharap apa yang kami lakukan bisa betul-betul menjadi suatu cara agar kami bisa mendidik dokter kami menjadi dokter yang kompeten. Itu mungkin. Hayo semangat calon dokter ya dok ya. Ini berikan semangat untuk calon dokter. Mau nggak dok? Yang sekarang ini sedang meraih mimpinya sebagai seorang dokter. Ya, terima kasih Mbak. Saya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Unswa Gati Cirebon berharap pada seluruh mahasiswa FKUGJ agar fokus belajar, kemudian raihlah cita-citamu untuk menjadi dokter dengan mengikuti apa yang ada di FKUGJ. Insya Allah kalian bisa menjadi dokter yang kompeten sesuai dengan harapan kamu dan juga harapan orang tua. Terima kasih. Oke, terima kasih juga sudah memberikan semangat untuk kita semua dok. Ini sebagai tokoh inovator pendidikan kesehatan ya tahun 2024 ya. Siap. Person of the Year yang sangat berkontribusi sekali dok. Terima kasih. Oke, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Saya selalu ya dok ya. Sukses. Terima kasih banyak. Mbak. Sampai jumpa. Ya.